Namun, siapa yang menyangka bahwa di balik batu-batu bisu itu tersembunyi di bawah reruntuhan sebuah lorong tua yang hampir dilupakan. Tiba-tiba, sesuatu muncul yang membuat dunia terdiam sejenak, sebuah makam, dan bukan sembarang makam. Di atas nisannya terukir sebuah nama dengan huruf Arab kuno dan Ibrani, Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Kadang-kadang, sejarah yang selama ini kita percayai tiba-tiba retak. Bukan karena kita keliru, tetapi karena Tuhan membuka bagian yang selama ini tersembunyi. Dan kali ini, retakan itu muncul dari tempat yang tak terduga, dari negeri tirai bambu. Di balik tumpukan batu tua dari tembok besar Cina yang membentang ribuan kilometer, seakan ingin membelah dunia. Namun siapa yang menyangka, di balik batu-batu bisu itu, di bawah reruntuhan sebuah lorong tua yang hampir dilupakan, tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat dunia terdiam sejenak. Sebuah makam. Dan ini bukan makam sembarangan. Di atas nisannya terukir nama dengan huruf Arab kuno dan Ibrani. Dzulkifli, sang nabi yang tak pernah disebutkan, yang melakukan perbuatan mulia yang namanya diabadikan dalam kitab suci umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang nabi di tempat yang begitu jauh ini? Kenapa namanya terukir dalam dua bahasa kuno? Dan mengapa makam itu ditemukan di kaki tembok besar Cina? Tembok yang dalam banyak tafsir disebut-sebut sebagai kemungkinan benteng yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang sesungguhnya terjadi di balik semua ini? Kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak dari kitab suci, sejarah, arkeologi, dan hati nurani yang mungkin akan tergetar oleh rahasia yang Tuhan ungkapkan di zaman kita ini. Nama Zulkifli hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Memang sedikit, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan memilih nama yang tercatat dalam kitabnya tanpa makna yang dalam. Zulkifli, sang nabi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya bersama nama-nama besar seperti Ismail, Idris, dan Zulkifli. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Surah Al-Anbiya, ayat 85. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Surah Sad, ayat 48. Dalam banyak tafsir, beliau diyakini hidup setelah Nabi Ilyas atau Ilyasa. Ada yang mengatakan beliau bukan nabi, hanya seorang yang saleh yang memimpin dengan adil. Namun mayoritas ulama, termasuk Ibnu Katsir, menegaskan bahwa Zulkifli adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat untuk membimbing umatnya di masa yang sulit dalam masyarakat yang keras kepala. Dikatakan bahwa beliau tinggal di Babilonia atau Irak, kemudian hijrah ke Damaskus hingga wafat di sana. Namun, sejarah tidak pernah tercatat secara utuh. Jejak para nabi tidak selalu tercatat oleh tinta manusia, kadang justru tertanam dalam bebatuan bumi, menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Lalu, bagaimana jika selama ini kita hanya melihat satu sisi dari kisahnya? Bagaimana jika Nabi Zulkifli adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengembara lebih jauh dari yang kita duga, melintasi batas Babilonia menuju tanah asing, tanah naga? Dan bagaimana jika di balik tembok besar itu bukan hanya ada pertahanan militer, tetapi juga jejak suci dari manusia yang dicintai langit? Bayangkan sebuah tembok yang panjangnya lebih dari 20.000 kilometer, dibangun selama ratusan tahun, melewati gunung, lembah, dan padang tandus yang dingin. Ya, inilah tembok besar Cina. Namun siapa yang menyangka bahwa di balik susunan batu dan sejarah militer itu tersimpan sebuah makam sunyi yang keberadaannya tidak pernah ramai diberitakan di dunia barat. Makam yang dipercaya oleh sebagian masyarakat lokal sebagai makam seorang nabi. Di sebuah titik tersembunyi dekat wilayah Provinsi Gansu, di perbukitan yang berbatasan dengan jalur sutra, para peneliti dan peziarah Muslim setempat melaporkan keberadaan sebuah jasad yang masih utuh.
Jasad itu berbalut kain kuno panjang, tubuhnya tidak biasa, wajahnya damai, seperti orang yang sedang tidur panjang, yang membuat bulu kuduk berdiri. Jasad itu tidak membusuk meskipun telah terkubur selama berabad-abad. Muncul pertanyaan besar, siapa dia? Dan di sanalah sebuah nama lama disebut kembali, nama yang hanya sedikit dibahas, namun tercantum dalam Al-Quran. Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli adalah seorang nabi yang tidak banyak kita ketahui secara rinci, hanya disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Namun, dalam beberapa tafsir dan literatur Timur Tengah, Zulkifli disebut sebagai nabi yang mengembara ke wilayah timur untuk menyebarkan risalahnya kepada kaum yang keras kepala. Selain itu, nama Zulkifli sendiri dapat berarti yang menepati janji, atau bisa juga diartikan sebagai yang berasal dari Kifli, yang diartikan sebagai wilayah timur yang jauh. Ada fakta yang sering kita lupakan, tidak semua nabi dimakamkan di tanah Arab. Nabi Hud misalnya dipercaya dimakamkan di Yaman. Nabi Nuh menurut beberapa sejarawan dimakamkan di Armenia atau wilayah Turki. Nabi Khidir bahkan menjadi sosok yang misterius. Jadi, mengapa tidak mungkin Nabi Zulkifli berakhir di wilayah yang jauh, apalagi di sepanjang jalur sutra? Rute dagang kuno antara Arab dan Timur ini pernah menjadi jalur penting untuk penyebaran agama, budaya, bahkan dakwah. Bukankah para nabi adalah utusan untuk umat manusia dimanapun mereka berada? Jika suatu kaum yang keras kepala di timur membutuhkan cahaya, sangat mungkin Allah Ta'ala mengutus seorang nabi ke arah sana. Sayangnya, penemuan ini tidak pernah menjadi sorotan utama media dunia. Laporan arkeologisnya tidak lengkap, dan banyak yang menganggapnya hanya legenda lokal. Tapi pertanyaannya, mengapa demikian? Ada banyak hal yang disembunyikan tentang tembok ini. Mengapa jasad itu masih utuh di tempat yang konon telah membeku selama ribuan musim dingin? Dan jika benar itu adalah Nabi Zulkifli, mengapa beliau berada di balik tembok besar Cina? Apakah beliau berada di sana untuk menjaga sesuatu, mungkin untuk menjaga pintu yang belum boleh dibuka? Ada satu kisah besar yang berkaitan erat dengan lokasi ini, tentang kaum perusak yang konon dikurung oleh besi dan tembaga di balik dinding yang tak bisa ditembus. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan kalian akan terkejut karena lokasi itu mungkin tidak sejauh yang kita bayangkan. Teman-teman, sebuah jasad tidak pernah berdusta, tetapi manusia bisa berbeda dalam menafsirkan kemana jasad itu berada dan di mana akhirnya ia disemayamkan. Dalam sejarah Islam, ada 3 lokasi utama yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli, dan semuanya terletak jauh dari tembok besar Cina. Yang pertama adalah Irak, dekat kota Al-Kifal, di antara Najaf dan Hila. Di sana terdapat sebuah kuil tua yang dahulu digunakan oleh Yahudi, dan kemudian diambil alih oleh umat Islam. Bangunan itu kini dijaga dan dipercaya sebagian kalangan sebagai tempat Nabi Zulkifli dimakamkan. Yang kedua adalah Damaskus, Suriah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau wafat di kota ini setelah hidup berdakwah di tengah kaum yang keras. Damaskus memang kota tua yang menjadi saksi jejak banyak nabi dan rasul. Yang ketiga adalah Yerusalem, Palestina. Makam ini terletak dekat dengan kawasan yang dipercaya sebagai kompleks makam para nabi. Sebuah kawasan suci yang sejak dahulu menjadi rebutan kekuatan dunia. Namun kini muncul kemungkinan baru, sebuah lokasi yang selama ribuan tahun tak pernah dikaitkan dengan kisah para nabi, karena terlalu jauh, terlalu asing, dan terlalu mustahil. Tiongkok. Di kaki tembok besar, di sanalah ditemukan nisan tua yang dalam sorotan kamera arkeolog tampak jelas bertuliskan nama Zulkifli bin Adam. Bagaimana bisa? Apakah ini nama yang kebetulan sama, atau ada bagian dari sejarah yang selama ini tersembunyi, yang Allah Ta'ala sengaja menunggu waktu yang tepat untuk membukanya? Dan jika itu benar, apakah ini hanya soal sejarah, atau ada pesan besar yang sedang Allah bisikan pada umat manusia? Pada Maret 2025, sebuah tim penelitian dari Universitas Beijing bersama arkeolog internasional menemukan lorong batu tua di sisi barat laut tembok besar Cina, dekat kawasan Gunz.
Awalnya, ini hanya proyek restorasi biasa. Tetapi ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan pintu batu. Dan di balik pintu itu terdapat ruang sempit dengan batu nisan besar di tengahnya. Di sanalah dunia seakan berhenti sejenak. Tulisan pada nisan itu terbagi dua. Di bagian kanan tertulis dalam huruf Arab kuno Zulkifli bin Adam, seorang yang sabar dan diberkahi. Dan di bagian kiri, dalam bahasa Ibrani kuno, tertulis hampir sama. Orang saleh yang datang dari tanah barat, pembawa kedamaian yang dibela langit. Arkeolog dari Cina menyebut makam yang ditemukan ini sebagai makam orang suci yang datang dari barat. Namun, sebagian peneliti Muslim yang meneliti lebih dalam tentang ukiran pada nisan tersebut, meyakini bahwa tulisan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Ada kemiripan antara gaya ukiran ini dengan nisan-nisan kuno di wilayah Babilonia dan Syam. Yang lebih mengerikan lagi, ukiran di sisi belakang batu tersebut sangat samar, tetapi setelah diperjelas menggunakan teknologi digital, terbaca sebuah kalimat. Aku mendaki gunung yang tinggi dan menunggu hari ketika pintu-pintu besi terbuka, pintu besi gunung tinggi. Teman-teman, apakah ini kebetulan belaka? Ataukah ini merupakan petunjuk bahwa orang yang dimakamkan di sana adalah saksi dari suatu zaman yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab suci? Ketika Ya'juj dan Ma'juj mulai bergerak kembali, ada satu fakta sejarah yang sering terlupakan, yaitu bahwa jauh sebelum zaman kolonial, bangsa-bangsa dari Arab, Persia, hingga Syam sudah lebih dahulu menjelajahi tanah timur, melintasi daratan luas dari Irak hingga Cina. Itulah yang dikenal dengan jalur sutra ribuan tahun lalu. Jalur ini bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga jalur pertukaran ilmu, keyakinan, dan peradaban. Sebagian sejarawan meyakini bahwa di masa para nabi, terutama setelah kehancuran Babilonia, banyak utusan Allah Ta'ala yang tidak hanya berdakwah di negerinya, tetapi juga diutus untuk pergi lebih jauh, melintasi daratan yang belum dikenal, untuk menyampaikan risalah kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal langit. Bayangkan teman-teman, bagaimana jika Nabi Zulkifli adalah salah satu dari mereka? Seorang utusan yang Allah kirim bukan hanya untuk umat di Babilonia, tetapi juga untuk bangsa timur yang kelak akan dikenal sebagai peradaban besar dengan tembok besar yang membentang di punggung dunia. Kini, dengan penemuan nisan di kaki tembok besar, mungkinkah itu adalah jejak yang tertinggal dari perjalanan seorang nabi yang wafat di negeri asing dan makamnya terkubur dalam bisu selama ribuan tahun? Jika memang demikian, betapa luasnya wilayah dakwah para nabi, betapa jauhnya perjalanan mereka, dan betapa kecilnya kita jika mengira bahwa wahyu hanya berhenti di tanah Arab. Sejak kecil, kita sering mendengar kisah dari surah Al-Kahfi tentang Zulkarnain, seorang hamba pilihan Allah Ta'ala yang melakukan perjalanan dari barat ke timur, dan akhirnya membangun sebuah tembok raksasa untuk menahan kaum perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Allah Ta'ala berfirman, dan Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Tafsir klasik menyebutkan bahwa tembok tersebut dibangun di antara dua gunung dari besi dan tembaga cair. Sebuah konstruksi yang tidak hanya berfungsi untuk perlindungan, tetapi juga sebagai peringatan bagi akhir zaman. Sejak berabad-abad yang lalu, sebagian ulama telah berselisih mengenai apakah tembok tersebut adalah tembok besar Cina, atau sebuah benteng lain yang kini telah hilang dari peta. Namun kini, dengan penemuan makam Nabi Zulkifli di kaki tembok besar itu, seakan ada benang merah yang mulai tersambung. Seorang nabi wafat di Timur Tengah, makamnya menghadap ke arah barat. Ada ukiran yang menyebut menunggu pintu besi terbuka, dan makam tersebut terletak tepat di jalur pegunungan yang terhubung ke tembok besar. Teman-teman, apakah ini berarti tembok besar Cina adalah bagian dari tembok yang dibangun untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj? Apakah Nabi Zulkifli adalah salah satu saksi yang menyaksikan pembangunan atau penjagaan wilayah itu? Dan jika pintu-pintu besi itu mulai terbuka hari ini, apakah ini pertanda bahwa janji Allah semakin dekat? Apakah ini fase akhir zaman? Jika kita berbicara tentang akhir zaman, ada satu peristiwa yang lebih mengerikan dari semua bencana yang pernah ada. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi untuk membimbing umat manusia, sesuatu yang lebih dahsyat akan terjadi,
yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kaum yang terkurung selama 1660 tahun ribuan tahun di balik tembok yang kokoh akan keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan mereka tidak akan meninggalkan apapun yang mereka temui di depan mereka selain kehancuran. Kita tahu dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Bukhari, bahwa setelah Nabi Isa alaihi salam turun, dunia akan menghadapi fitnah yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka, Ya'juj dan Ma'juj, akan keluar dan akan lewat di Tasik Tiberias. Mereka akan minum airnya sampai kering. Lalu mereka akan melewati tempat lain dan mengatakan, sungguh, kita telah melewati sebuah tasik yang sudah kering. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj akan seperti gelombang besar yang tak terhentikan. Mereka akan menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak mengenal batasan, tidak ada yang bisa menahan mereka. Mereka akan menghancurkan kota-kota, membinasakan umat manusia, dan merusak segalanya dalam perjalanan mereka. Namun teman-teman, meskipun mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa, ada harapan besar di tengah kegelapan. Nabi Isa alaihi salam, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memimpin umat Islam untuk melawan kejahatan yang datang dari Ya'juj dan Ma'juj. Menurut hadits yang syahih, setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan menyerang umat manusia tanpa belas kasihan. Namun dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan pengikutnya akan bertahan, dan Nabi Isa alaihi salam berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan berdiri teguh meskipun menghadapi kekuatan yang tak tertandingi. Nabi Isa alaihi salam berdoa untuk kehancuran kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan mereka dengan cara yang sangat luar biasa. Namun teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya membawa kehancuran fisik, mereka juga menggambarkan kekuatan-kekuatan destruktif dalam kehidupan kita hari ini. Dalam kiasan zaman modern, mereka bisa mewakili kekuatan-kekuatan yang merusak dunia ini, seperti teknologi yang salah digunakan, perang yang tidak berkesudahan, dan ideologi-ideologi jahat yang menghancurkan moralitas umat manusia. Mereka datang dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terhentikan, membawa kehancuran dalam setiap langkah mereka. Namun, kita tidak sendirian. Dengan iman dan takwa, kita bisa menghadapi ujian ini. Dan seperti Nabi Isa alaihi salam yang melawan kejahatan, kita juga harus berjuang untuk kebaikan. Pada akhirnya teman-teman, meskipun dunia kita bisa dipenuhi oleh kejahatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih besar. Ya'juj dan Ma'juj mungkin akan menyebarkan kerusakan yang luar biasa, tapi kita yakin bahwa pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hukumannya kepada mereka. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akan mengalami kedamaian yang belum pernah terasa sebelumnya. Itulah saat di mana umat manusia akan kembali menemukan kebenaran dan keadilan, dan dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik bagi mereka yang bertahan dalam iman. Sahabat Kalam Turos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuat kita putus asa. Justru sebaliknya, karena dalam penemuan jasad seorang nabi di timur jauh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah sedang mengingatkan kita bahwa selama bumi ini masih ada satu orang saleh yang bersabar, masih ada harapan bagi dunia. Nabi Zulkifli dalam Al-Quran disebut sebagai seorang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam golongan orang-orang saleh. Mungkin beliau wafat jauh dari negerinya, disemayamkan di negeri asing, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Islam adalah cahaya yang melintasi batas bangsa, benua, bahkan zaman. Dan mungkin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita bangkit menjadi generasi yang bersabar seperti beliau, yang tetap berdiri dalam kebenaran meskipun dunia sedang goyah dan tembok-tembok kejahatan mulai runtuh satu persatu. Teman-teman, kalau hari ini kita bisa menyaksikan jasad seorang nabi ditemukan kembali di tempat yang tak pernah kita duga, maka jangan ragukan bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sedang mendekat. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar,
Tapi apakah kita sudah siap saat pintu itu benar-benar terbuka sepenuhnya? Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.